Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk Bapak Ibu guru semuanya. Eh, Apa yang akan kita lakukan dalam pengelolaan kinerja yang terintegrasi di dalam PMM di bulan Februari ini, setelah di bulan Januari kemarin kita merencanakan RHK yang sudah disepakati bersama dengan kepala sekolah. Mari kita simak bersama-sama langkah-langkah yang harus kita lakukan di dalam pengisian kinerja, pengelolaan kinerja di PMM. Seperti biasa, kita akan menuju ke PMM dan kita pilih pengelolaan kinerja. Dalam pengelolaan kinerja ini, setelah kita klik pengelolaan kinerja, maka tampilan yang muncul di dalam beranda kita akan berbeda seperti yang kita lihat pada pelaksanaan di bulan Januari. Di bulan Februari ini kita sudah dibuka untuk pelaksanaan kinerja apa yang akan kita lakukan dalam observasi kelas dan juga pengumpulan dokumen yang harus kita lakukan atau upload dokumen yang harus kita lakukan pada langkah observasi kelas ini. Bapak dan Ibu bisa melihat bahwa untuk pelaksanaan kinerja di sini akan muncul fitur-fitur yang sudah bisa kita klik, di antaranya adalah lakukan observasi kelas, kemudian kumpulkan dokumen dalam hal pengembangan kompetensi dan juga tugas tambahan yang nanti harus kita upload di dalam fitur-fitur ini. Sedangkan untuk dokumen-dokumen yang lainnya dalam fitur ini masih abu-abu, artinya kita tidak bisa melakukannya. Dan dalam hal ini untuk bulan Februari, apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu? Kita cek bersama-sama di sini. Untuk lakukan observasi, Bapak dan Ibu bisa cek langkah-langkah observasi. Nah, dalam hal ini Bapak dan Ibu, untuk langkah-langkah observasi yang akan kita lakukan di bulan Februari, diantaranya adalah praktik kinerja yang kita lakukan sesuai dengan indikator yang kita pilih pada bulan Januari kemarin. Kenapa di tampilan saya muncul di sini adalah penerapan disiplin positif? Karena saat itu saya merencanakan indikator yang saya lakukan untuk pengelolaan kinerja saya itu adalah penerapan disiplin positif. Sehingga mungkin kalau Bapak Ibu guru yang lainnya dalam manajemen kelas berbeda, maka tampilannya pun juga akan berbeda. Nah, contoh di praktik kinerja di sini penerapan disiplin positif yang ada yang saya lakukan nanti. Kemudian juga tampilan di bawahnya adalah pelaksanaan observasi. Nah, sedangkan yang masih abu-abu ini nanti akan terbuka pada bulan-bulan berikutnya. Untuk di bulan Februari ini kita melakukan kegiatannya adalah kita mendiskusikan dengan atasan untuk mengisi target perilaku, upaya pembelajaran, dan juga jadwal pelaksanaan kita akan diobservasi oleh kepala sekolah. Nah, kita bisa klik dalam pelaksanaan observasi ini. Di sini Bapak dan Ibu kita klik isi dokumen. Nah, langkah-langkah yang harus kita lakukan di sini Bapak dan Ibu, di diskusi atas ini ada diskusi dengan atasan, bersiap untuk observasi dan observasi langsung. Nah, dalam penerapan formulir diskusi persiapan ini kita harus isi dulu Bapak dan Ibu. Ada beberapa perilaku spesifik yang akan kita pelajari di dalam kelas tersebut. Di sini ada 3 pilihan target perilaku yang harus kita klik terlebih dahulu. Apa yang akan kita pilih? Minimal satu target perilaku yang akan kita pilih. Misalkan target yang satu ini 1. Nah, maksimal itu 3. Ya, minimal 1. Enggak boleh sesuai dengan keyakinan dari target perilaku yang akan Bapak Ibu kelola. Kemudian kita pilih. Kemudian berikutnya di sini apa saja upaya yang akan Bapak Ibu lakukan dalam mempelajari target perilaku yang ada di sini, maka nanti Bapak Ibu boleh klik di sini. Nah, diketik dengan batasan katanya sebanyak 250. Kemudian setelah itu Bapak Ibu tuliskan secara spesifik, kemudian diskusikan dengan kepala sekolah ataupun tim supervisor dari sekolah Bapak Ibu masing-masing sesuai dengan tanggal yang akan dilakukan. Untuk pelaksanaannya kita dalam observasi ini adalah pada bulan Maret, maka kita bisa klikkan di bulan Maret misalnya. Bulan Maret pada
tanggal sesuai dengan jadwal pembelajaran Bapak Ibu yang dilakukan di sekolah masing-masing. Kemudian juga jenjangnya, kalau kita pilih SMA kita klik SMA. Untuk kelas juga demikian, kalau kita pilih kelas 11 kita kelas 11. Mata pelajaran apa yang dilakukan? Seperti saya adalah ekonomi. Seperti itu, kita klik ekonomi. Nah, kemudian opsional di sini contohnya adalah jam observasi yang nanti akan Bapak Ibu tuliskan dan kelasnya adalah kelas berapa. Itu dituliskan di dalam format ini. Lalu setelah itu Bapak Ibu guru punya kewajiban untuk mengunggah satu dokumen berupa RPP atau modul. Kalau untuk yang kelas 12 masih dengan K13 maka berikan RPP. Kemudian untuk kita adalah modul ajar, di mana modul yang akan kita unggah di sini adalah sudah dengan asesmennya. Nah, setelah kita unggah, di mana untuk modul ajar itu dalam bentuk PDF dan maksimal adalah 100 MB. Kita unggah, kemudian diunggah, maka akan tersimpan di dalam draft sini. Nah, itu adalah langkah yang pertama. Kemudian saya tidak simpan karena di sini saya belum mengisi apa-apa. Kemudian di sini kembali lagi Bapak dan Ibu, dokumen persiapan, simpan dan keluar. Oke. Nah, kemudian juga dalam pelaksanaan ini Bapak Ibu bisa lakukan untuk rubrik observasi yang ada. Nah, ini Bapak Ibu perlu berliterasi terlebih dahulu sebelum lagi melangkah ke isi dokumen. Guru melakukan refleksi di dalam kelas untuk penerapan kesepakatan kelas, kemudian guru melakukan penguatan positif terhadap perilaku yang sesuai, mendukung kesepakatan kelas, guru memfasilitasi peserta didik dalam menyadari konsekuensinya dan memperbaiki perilaku pelanggarannya atau restitusi. Setelah kita selesai untuk berliterasi tentang perilaku tersebut, maka klik saya mengerti. Nah, kemudian itulah Bapak dan Ibu langkah-langkah yang akan kita lakukan di bulan Februari ini, dan fitur yang ada di laman pengelolaan kinerja Bapak dan Ibu baru di bagian pertama yang muncul, sedangkan yang di samping-sampingnya masih abu-abu, maka belum bisa kita laksanakan untuk kelanjutannya. Jadi kita di ranahnya mengisi dokumen persiapan dan lanjutan. Nah, setelah Bapak Ibu mengisi dari pelaksanaan observasi isi dokumen persiapannya sudah selesai, maka kita kembali lagi ke beranda awal. Kita klik pelaksanaan berikutnya. Nah, di sini kita melihat ada kumpulan dokumen berupa pengembangan kompetensi dan juga tugas tambahan. Maka kita klik pengembangan kompetensi, kita klik kumpulkan. Nah, Bapak dan Ibu, di sini kita bisa melihat apa yang sudah kita rencanakan kemarin di dalam RHK. Dan kebetulan saya sudah merencanakan dalam periode bulan ini adalah sebanyak 72 poin, sehingga melebihi ekspektasi jika semuanya terlaksana. Nah, seperti yang pertama, saya meningkatkan kompetensi dalam pelaksanaan pelatihan mandiri. Dan dalam pelatihan mandiri ini 8 poin, karena saya hanya merencanakan satu topik saja. Kita klik kumpulkan. Nah, karena saya hanya merencanakan satu saja, maka di sini nanti tempatnya kita mengunggah sertifikat yang sudah kita peroleh dari PMM. Maka setelah sertifikat nanti kita peroleh, maka kita unggahkan di sini. Klik unggah. Nah, di sini dalam unggahan dari laptop komputer bisa kita unggah dalam dokumen atau bisa juga kita ambil dari bukti karya. Maka kita tinggal klik ambil bukti karya. Itu yang pertama. Kemudian juga yang kedua, meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai penggerak komunitas belajar. Kalau ini sama juga Bapak dan Ibu langkah-langkahnya, kita tinggal klik dari kumpulkan, kemudian kita unggah sesuai dengan bukti RHK yang harus kita unggah sesuai dengan RHK yang ada. Nah, itu untuk langkah pengembangan kompetensinya. Sampai dengan tahap berikutnya kita bisa kumpulkan sesuai dengan langkah-langkah tersebut. Itu pada progres untuk pengembangan kompetensi di semester 1.
Kemudian setelah itu kita bisa langkah berikutnya adalah tugas tambahan. Sesuai dengan tugas tambahan yang sudah Bapak Ibu rencanakan di dalam RHK di bulan Januari, maka kita semuanya nanti akan muncul di sini. Meningkatkan kinerja satuan pendidikan melalui tugas tambahan sebagai guru piket, maka nanti dalam dalam hal bukti dukungnya adalah laporan. Maka laporannya nanti disertai dengan surat keputusan dari kepala sekolah untuk tugas tambahan dalam peningkatan kinerja di satuan pendidikan. Langkah-langkahnya sama, kemudian kita unggahkan di tugas tambahan sesuai dengan RHK yang ada. Demikian tadi Bapak dan Ibu langkah-langkah yang harus kita lakukan di bulan Februari ini terkait dengan pengelolaan kinerja guru di PMS